Bang, calon gubernurnya tahun ini nak? Calon gubernur, tahun bapak kedangkan kumaha. Maju lah, maju. Tapi panggilannya nggak dukung. Mang Ade. Nuhun ya. Sehat-sehat Pak. Sehat aku maju. Amin. Nuhun Pak. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Oh, ini salah satu pengacara kelima terpidana ya? Ya, Lima terpidana. Saya tuh ngomongnya bahasa Indonesia terus. Saya pikir masih tulen Batak, ternyata mes urang Bandung nih mah. Suna lahir di dia. mohon. Tos cai Sunda. Punya ngomong sunahan pada pakai panggabean. Mohon. Ya, makan dulu lah. Nah, ayo makan dulu. Habis makan, makan hari ini sederhana makannya. Ini makan yang paling sederhana. Karena makannya di rumah makan sederhana. Pada ini teh salah terus dikira sama si bapak teh Batak asli, ternyata sudah Batagor campur Bandung. Jadi lahir sudah di sini bapak. Sudah di Bandung, Pak. Sudah di Bandung. Iya. Jadi ngomong nggak Sunda atuh? Atas dia saya. Oh Sunda. Dan China atau cai Sunda. Ibunya, bapaknya orang Batak. Asli orang Batak. Ibunya Sama orang Batak. Batak. Cuman lahir di sini. Di Bandung. Keluarganya semua berapa jadi pengacara? Kita adik kakak 2. Itu cuma 2. Ya. Dua-duanya pengacara. Iya. Keturunan Adik kakaknya dari siapa? 9 semua. Adik kakak 9. Oh semua keluarganya 9. Yang 2 jadi pengacara. Iya, betul. Itu genetik dari mana pengacara? Dari Bapak ya. Dulu karena Bapak dulu bersinar dari SPM. Oh bapak CPM. Ya. PM. Ya, dulu namanya SPM. PM mah kan tentara hukum. Ya, penyidikan. Penyidiknya Betul TNI. sekali. PM zaman dulu loh. Iya, Gaya sionon ku PM mah. Nah, kemudian sekarang itu kan termasuk yang menangani salah satu pengacara yang menangani Iya. kasus terpidana yang meminta keadilan. Betul. Nah, jadi yang sudah mendapat surat kuasa dari terpidana berapa orang? Yang pasti ada 5, Pak. 5. Ya, Yang sudah memberikan kuasa. kuasa. Ya. Sebetulnya yang sudah memberikan kuasa orang tua ya, orang tua terpidana sih sebetulnya sudah 6. 6. 6 karena 6 ya. Ya, karena satu yang Saka kan memang itu tidak kita Saka kan terpisah. terlepas, ya. Kemudian 6. Saka terpisah karena Ya. Saka tapi Peradi juga. Ya, Bu Titin ya. Bu betul, Titin. Betul. Nah, kemudian yang di dalam mendekam itu kan semuanya tinggal 7. 7. Betul. 7. Ya. Kemudian yang sudah memberikan kuasa dari 7 6 termasuk Rivaldi. 6. Nah, Termasuk Rivaldi. ya. Rivaldi sudah memberikan ya. Secara pribadi Rivaldi sudah langsung mendatangani di lapas pada waktu. Nah, kemudian kita Rivaldi nih. Kan sebenarnya yang memiliki hubungan emosi dengan Eki itu Rivaldi kan ya? Nah, ini Nah, gimana cerita Rivaldi? Kan Rivaldi kita nggak bisa bicara dong kalau saya kan, karena Betul. saya bukan kuasa. jadi begini, Pak. Kita sendiri tidak bisa memberikan penjelasan yang jauh karena Rivaldi ini pada waktu itu kita belum mendapatkan kuasa. Oh. Jadi pada saat keluarga terpidana memberikan kuasa kepada kita, kemudian baru kita bisa bertemu dengan para terpidana. Nah, disitulah Rivaldi kemudian meminta kita untuk menjadi kuasa. Sehingga pada waktu itu di lapas Rivaldi pun menandatangani surat kuasa tersebut.
Jadi kita tuh sendiri secara detail kita belum bisa. Baru mendapat surat kuasa. Betul. Tapi Rivaldi menjelaskan apa yang dia alami, apa yang pernah dia pikirkan, apa yang dia rasakan belum ya? Belum ada waktu untuk bicara itu. Ya, karena kami pun masih harus berbicara lagi dengan kuasa terdahulu. Nah, kemudian Rivaldi sendiri dengan keenam terdakwa di dalam kenal nggak sih? Saya sudah pertanyakan khususnya kepada Eko sama Jaya, mereka sendiri tidak mengenal Rivaldi ini. Iya. Kan judulnya pembunuhan berencana, Pak. Betul. Kalau pembunuhan berencana itu kan ada yang merencanakan, Seharusnya ada yang direncanakan, dan ada motif. Katanya yang ahli pidana begitu. Gitu loh. Betul. Inilah yang menjadi satu ada permasalahan yang menjadi janggal karena 7 dari terpidana yang sudah dihukum itu dengan Rivaldi sama sekali tidak mengenal. Jadi ada peristiwa pembunuhan, Betul. Pembunuhan direncanakan, tapi orang yang dituduh membunuhnya tidak saling mengenal. Tidak saling mengenal. Ini yang kita menjadi. Bagaimana sebuah operasi pembunuhan dilakukan manakala yang membunuhnya tidak saling mengenal? Itu loh Pak. Yang menjadi persoalan di letak pasal 340 ini diletakkan di mana? Kalau salah satu terpidana dengan yang lainnya tidak saling mengenal. Artinya perencanaannya di mana? Nah, disebut otak pembunuhannya kan pelaku utamanya sudah di delete, Pak. Apalagi dengan mendelete otak pelaku yang dikatakan DPO. Ya. Dengan sendirinya bahwa perkara ini sudah jelas haruslah menjadi gugur. Karena si otaknya sendiri sudah dinyatakan tidak ada. Pak, Gitu loh. seharusnya kalau pada waras peristiwa hukum itu nggak bisa diteruskan. Karena menurut saya gini, jatuhnya Eki jadi korban pembunuhan karena dipukul pakai balok kan. Iya. Yang mukul Kita oleh dengar. baloknya adalah Dani. Kemudian Daninya sekarang dihilangkan oleh Polda. Pembunuhan itu tidak ada, Pak. Seharusnya seperti Kan yang membunuhnya tidak ada. itulah yang seharusnya. Inilah yang menjadi satu kejanggalan-kejanggalan yang memang kita akan selaku. Saya dituduh ya. Betul. Saya tuduh membunuh. Betul. Ya kan? Yang memukul bapak sampai bapak jatuh dan pecah Ya. tengkoraknya. Tengkorak. Itu adalah dia. Ya. Dianya oleh polisi dinyatakan tidak pernah ada. Betul. Berarti saya ketemu bapak sudah dalam keadaan terbunuh oleh jin. Ya kan oleh jin karena itunya nggak ada. Berarti saya mah bukan membunuh atuh, Pak. Nah, hari bapak aku masih teh. Liur saya Pak. Asli, Pak. Itulah menjadi persoalan Pak. Artinya kita sudah dalam hal ini, makanya kita sekarang ini. Asli Pak, saya sampai begini, Pak. Betul. Artinya begini Pak. Makanya kita sekarang ini sedang mengumpulkan bukti-bukti. Oke. Nah, kemudian kan ada pemerkosaan. Iya. Yang merosotkannya adalah siapa ya? Andi. Andi. Yang merosotinnya Andi. Yang merosotin celana dalamnya Andi. Nah, saya dituduh merkosa. Yang merosotin celana dalamnya Andi sekarang, yang merosotkannya dianggap tidak ada. Berarti dia celananya merosot sendiri, Pak. Kalau merosot sendiri tidak ada yang merosotkan, Inilah apa itu artinya? Nah, mayat dibawa, bukan orang korban dibawa dari TKP ke flyover. Iya. Orang yang bawanya sekarang sudah dianggap tidak ada. Berarti itu dua korban itu datang dari TKP ke flyover itu dibawa oleh jin Ifrit, Pak.
Itulah yang diungkapkan oleh ketua kami, Pak. Nah. Oleh ketua umum kita, Bang Oto, bahwa bagaimana peristiwa ini bisa terjadi kalau yang membawanya sendiri tidak ada, maka tindak pidananya tidak terjadi. Yang membunuhnya dianggap tidak ada, Gitu. ya kan? Betul. Dianulir menjadi tidak ada. Iya. Asalnya ada menjadi tidak ada. Yang merosotin celananya dianulir menjadi tidak Tidak ada, ada, yang betul. mengakibatkan pemerkosaan. Iya. Kemudian yang mengangkutnya itu menjadi tidak ada. Tiba-tiba korban ini tergeletak di flyover. Pertanyaannya adalah peristiwa pembunuhan ini ada atau tidak? Jelaskah akan gugur, Pak, dan kemudian jelas tidak ada pembunuhan di sini. Tidak ada. Kalau tidak ada pembunuhan, mereka tergeletak di flyover dalam keadaan berdarah dan tak bernyawa. Jadi apa penyebabnya? Maka saya katakan tadi, inilah kejanggalan-kejanggalan inilah yang akhirnya sekarang kita akan coba mencari tahu. Karena saya juga berprinsip dengan seperti itu, ini adalah korban kecelakaan. Lebih mendekati kemana? Kepada korban Lebih kecelakaan. mendekati ke pembunuhan atau ke kecelakaan? Kecelakaan karena begini, Pak. Seperti yang tadi akan saya katakan bahwa ya, yang membawanya tidak ada. Ya. Yang membunuhnya tidak ada. Makanya yang membunuh tidak ada, yang membawa ke sana pun tidak ada. Yang merosotin celana tidak ada. Jadi ini pembunuhan apa, model apa gitu loh. Terus kemudian dalam hal ini muncul 340, sementara satu dengan yang 7 tidak saling mengenal. Itu yang menjadi kejanggalan-kejanggalan di dalam persoalan. Nah, kemudian ada lagi yang janggal, Pak, kesaksian Aep. Oke, Ya. kalau Pak Pasren kan kita udah bahas Betul, banget. betul. Dan bahkan kita laporkan. Kesaksian Aep itu melihat mereka berdelapan. Ya kan, naik motor boncengan 4 orang, ngelempar terus mengejar. Iya. Air Rivaldi di mana? Inilah yang menjadi yang kita sendiri tidak tahu sampai. Di mana ketemunya Rivaldi dengan yang 8? Menurut informasi yang kita dapatkan bahwa mereka ini dengan Rivaldi ini ketemu di dalam. Bukan, di peristiwa ini. Kalau ketemu di dalam kita tahu Ya, dia diangkat, betul. ditangkap karena senjata tajam. Iya, betul. Ini pertanyaan di peristiwa ini bertemunya yang 8 orang yang di depan SMP 11 itu, Betul. ya kan? Betul. Iya. Dengan Rivaldi di mana bertemu pembunuhannya? Sama sekali tidak ada. Karena yang ngejarnya juga kata Aep 8. Itulah makanya menjadi tanda tanya besar, Pak, gitu loh. Kalau 8 berarti harusnya mereka saling kenal. Orang yang sama sekali tidak mengenal dengan yang lain, kemudian ini dicampur adukan menjadi satu. Ya kan? Karena kalau yang 8 jelas saling kenal. Ya, Mereka betul. adalah geng nongkrong. Ya. Ya kan? Nah, kemudian kan berubah menjadi 9. Iya. Nah, saya pertanyaannya adalah mereka itu bertemu Rivaldi melakukan pembunuhan di mana janjian ketemuannya? Apakah kemudian Rivaldi Justru itu ikut-ikutan. terus motor yang mengangkut korban itu pasti ada darahnya. Di mana motor itu? Dan ini yang kemudian kami pertanyakan, Pak. Ternyata kendaraan yang dijadikan barang yang disita, apakah disita atau tidak, itu sampai detik ini tidak ada Tidak kembali. dan tidak dikembalikan kepada yang Terpidana. Kalau tidak dikembalikan, di mana adanya? seharusnya ada di Polres Cirebon. Barang sitaan secara hukum menjadi milik siapa? Apabila memang barang tersebut telah dijadikan barang bukti dan memang barang tersebut ada kepemilikan, maka harus dikembalikan kepada pemilik. Ada kepemilikannya. Itu bukan sitaan hasil korupsi kan? Betul. Bukan sitaan hasil kejahatan. Barang yang harus dikembalikan. Iya. Kalau barangnya tidak ada, kategorinya diapain? Penggelapan. Enggak. Penggelapan kendaraan namanya. Berapa yang tidak ada? 5. 5. Punya hak nggak korban untuk melapor? Saya kemarin sudah saya tanyakan. Coba siapkan Barang bukti. barang bukti hak kepemilikan kita supaya saya STNK, nanti, BPKB -nya. iya, supaya saya nanti kejar ke sana.
Karena mereka ternyata sampai detik ini, sampai kemarin saya pertanyakan, kendaraannya saya tanya di mana, mereka sendiri tidak pernah mengetahui di mana kendaraan. Ya, oke. Ini juga yang jadi persoalan. Terus berarti dari ke udah 5 ya. Kalau berarti ya siapa yang belum memberikan kuasa pada Feradi di antara para narapidana? Hanya Sudirman. Sudirman. Ya. Secara pribadi Sudirman belum. Tetapi orang tua daripada Sudirman sudah memberikan kuasa. Sekarang Sudirman kuasanya pada siapa? Sepengetahuan kita itu ada pada rekan sejawat kita juga. Gitu. Hanya pada waktu itu kita belum tahu pasti, karena kita belum pernah melihat mana surat kuasanya, gitu. Sehingga pada waktu kemarin mereka orang tuanya menemui Sudirman itu tidak boleh didampingi. Jangankan kuasa hukumnya, kakaknya Sudirman sendiri tidak diperboleh untuk ikut. Sudirman kan bukan tersangka. Betul, Sudirman kan saksi. betul. Sudirman kan status penguasaannya kan lapas, Kemenkumham, Iya. warga binaan. Berarti yang berhak melarang Kalapas dong. Seharusnya begitu. Inilah yang kita pertanyakan. Kewenangan apa dan aturan apa yang digunakan oleh Dirkrim Umum sehingga seorang narapidana yang menjadi binaan lapas harus meminta izin kepada pihak kepolisian. Pertanyaannya adalah kecemasan apa terhadap Sudirman? Itu yang menjadi Sudirman itu menjadi sesuatu. menjadi pertanyaan. Sebab seorang terpidana ini sudah diatur oleh aturan dan undang-undang. Siapapun bisa mengunjungi terpidana tersebut. Ini Nah, jadi persoalan. Pertanyaan saya itu adalah dari sisi aspek beracara dan aspek perlindungan hukum. Iya. Sudirman itu kan kalau dilihat dari ijazah SD-nya, lulus SD kan 17 tahun. Iya. 4 kali tidak naik kelas. Betul sekali. Berarti dia memiliki keterbatasan akademis, Iya. intelektual. Kalau dalam bahasa hukum saya dulu waktu belajar ilmu hukum itu adalah orang yang di bawah pengampuan. Iya. Bener nggak itu? Betul sekali. Masih ingat pelajarannya? Iya. Itu yang kemudian saya juga coba berdialog dengan kuasa hukum terdahulu yang namanya Ibu Titin tentang Sudirman. Ternyata memang pada saat di persidangan Ibu Titin ini selaku kuasa terdahulu pernah mengajukan untuk diperiksa secara medis. Namun tidak Orang yang di bawah pengampuan bolehkah melakukan perbuatan hukum tanpa pendampingan orang tua? Oh, tidak boleh, Pak. Dengan sendirinya harus gugur. Orang di bawah pengampuan itu kan kategorinya bukan dewasa. Tidak dianggap orang dewasa. Betul. Maka dia memiliki hak perwalian. Iya. Harus didampingi oleh walinya berbagai tindakannya. Seharusnya seperti itu. Karena dia tidak mempunyai kesanggupan atau tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan tindakan itu. Nah, pertanyaannya adalah bolehkah orang yang seharusnya di bawah pengampuan memberikan kuasa tanpa sepengetahuan orang tuanya? Oh, jelas. Artinya itu akan cacat. Aspek apa yang bisa mencacatkan kuasa itu? Yang Saya bisa- sih nggak jadi pengacara ya. Yang bisa, Pak. Sorry ya. yang bisa adalah pertama, Pak, adanya hasil medis yang menyatakan bahwa anak tersebut memang mempunyai latar belakang yang dianggap tidak cakap untuk Yang melakukan kanak-kanakan lah. ya, yang tidak cakap untuk melakukan tindakan Ya, hukum. kanak-kanakan. Betul. Sehingga berdasarkan itu diajukanlah perwalian
Walaupun kita Atau pengampuan. hari ini jadi bingung, yang kekanak-kanakan itu siapa juga bingung. Yang tidak dewasa ini siapa? Saya juga bingung. Betul sekali. Itu harus dibuktikan dengan medik. Iya. Ya kan? Terus yang kedua, Setelah dia terbukti bahwa secara medis dia harus di bawah pengampuan, maka orang tuanya mengajukan pengampuan ke pengadilan. Maka keluarlah penetapan. Penetapan tersebut adalah sebagai pengampu daripada anak tersebut. Maka dengan demikian segala tindakan hukum terhadap anak ini haruslah ada pendampingnya. Dalam hal ini apakah orang tuanya ataupun kakak. kategorinya kan orang yang belum dewasa. Betul. Dewa pengampuan. Ya itu saya belajar dulu hukum itu dulu. Masih ingat pelajarannya lumayan Bu ya, Bu Guru, Bu dosen, saya masih ingat. Nah, jadi Sudirman itu menjadi seseorang yang sangat tertutup sekarang. Sangat tertutup, sangat. Atau ditutup-tutupi. Kalau saya mau berpandangan ini memang sengaja ditutup. Oke, sengaja ditutupi berarti Sudirman dianggap saksi mahkota. Mungkin menurut mereka seperti itu. Mungkin menurut mereka seperti itu. Ya, saksi mahkota kan? Iya. Pertanyaannya adalah, bolehkah seorang saksi mahkota dalam kapasitas intelektual seperti Sudirman? Itu yang tadi dikatakan tadi. Jelas tidak mungkin karena dia tidak punya kemampuan di dalam melakukan tindakan hukum. Saya udah tahu karakter Sudirman kayak apa. Gitu. Karena saya punya kakak. Siap. Kakak saya lebih parah kan, ke 6 tahun nggak naik kelas terus, kelas 1 terus nggak bisa terus. Tapi kalau ngomong suka kayak sok pinter. Iya. Almarhum ya. Gitu. Ya saya udah tahu gitu loh. Karakternya Sudirman tuh kayak gitulah gitu loh. Iya. Gitu loh. Di sini A, di sini B, di sini C. Setiap ditanya orang iya. Ya. Gitu loh. Nah pertanyaannya adalah, orang yang seperti itu bisakah dianggap sebagai seorang saksi yang punya kemampuan menerangkan atau menyaksikan apa yang dia dengar, apa yang dilihat peristiwa 8 tahun yang lalu? Jelas tidak mungkin. Karena seperti yang sudah diungkapkan tadi, karena dia adalah orang yang mempunyai keterbatasan dan kemudian hasil mediknya pun mengatakan bahwa dia tidak mempunyai kemampuan untuk itu, sehingga yang bertanggung jawab di sini nanti adalah pengampunya. Jadi perbuatan hukum yang dilakukan oleh dia ini tidak bisa dijadikan ditimpakan ke dia, karena dia tidak bisa melakukan tindakan hukum apa. Arahnya bagi Sudirman mungkin akan dijadikan JC ya. Mungkin dari kelihatan seperti sekarang ini sulit ditemui. Ya, kita pun sebagai kuasa dari keluarga terpidana pun tidak bisa menemui. Kemudian pada saat orang tuanya mau ketemu pun itu hanya boleh ibu bapaknya, abangnya sendiri nggak boleh. Ya, ini membuktikan. Orang yang sudah punya vonis seumur hidup bisa menjadi justice kolaborator? Bisa. Ya mungkin perbuatan itu menguntungkan Sudirman, tapi merugikan orang lain. Kalau pihak yang terpidana itu tidak bersalah.